Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, Bapak-bapak sekalian, marilah kita lihat kembali di Kitabul Marah. Masih melanjutkan di kitab jihad. Terakhir sampai hadis yang ke 1105 ya. Hadis panjang. Sekarang 1106 ya. Baiklah, saya bacakan. Wa ma'kilim Anan Nu'man bin Muqarrinin radhiyallahu anhu qala sahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yuqatil awwalan nahar akharal qitali hatta tazula syamsu. Dan dari Makil bahwasanya Nu'man Ibna Muqarrin radhiyallahu anhu berkata, dia, aku pernah menyaksikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila tidak beliau itu berperang di permulaan hari, beliau akhara kita hatta tazula syamsu. Beliau mengakhirkan peperangan itu sampai tergelincirlah matahari. Wa tahubbar riyahu, dan bertiuplah angin. Wa yanzila nasru, maka turunlah pertolongan, nasr pertolongan. Rawu Ahmadu wa thalathatu wa sahahul hakim wa asluhu fil Bukhari. Meriwayatkan hadis ini Ahmad, dan Imam yang tiga telah mensahihkan juga hadis ini Hakim, dan hadis ini asalnya pada Bukhari. Jadi Nabi kalau keberangkatan dalam peperangan itu tidak akan memulai peperangan, tidak akan memulai di permulaan siang, maka beliau akan mengakhirkan sampai tergelincir matahari, baru pemulaian perang. Di saat-saat itu akan tertiup angin dan akan turunlah pertolongan Allah. Ini harapan Nabi, ya. Harapannya itu waktu-waktu itu akan turun, bertiuplah angin, maka akan turunlah pertolongan Allah. Jadi kadang-kadang tiupan angin ini juga bikin kesemangatan, bikin kesegaran,
prajurit, para pasukan perang. Bahkan di perang Ahzab itu kan angin itu dijadikan senjata oleh Allah Ta'ala untuk porak-porandakan musuh. Dan peperangan itu adalah bukan karena bukan karena menjadikan satu sebab kemenangan, itu adalah karena ahlinya kami dalam berperang dan kepintaran kami. Dan itu hanya asbab saja. Tapi kan ada turun ayat, kalau kamu melempar maka sebenarnya bukan kamu yang melempar, tapi Allah tuh lepas itu. Kita cuma melempar tapi dipaskan sama Allah Ta'ala. Kalau kamu membunuh maka bukan kamu yang membunuh. Jadi semua yang dilakukan itu hanya sekedar ikhtiar, bentuk usaha saja. Dan ini tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa ditinggalkan sebagai bentuk ibadah persiapan dalam jihad fisabilillah. Apa saja. Mungkin orang lari-lari di waktu pagi biar menjaga kesehatan, ya. Jihad itu biar jadi kuat, ya. Karena kekuatan itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada seorang beriman yang lemah. Iman kok lemah itu tidak disukai, lebih disukai yang orang iman itu tapi kokoh gitu ya, seperti itu. Semua saja kalau diniatkan karena Allah Ta'ala akan semuanya bernilai segi ibadah, walaupun cuma mungkin lari-lari kaji. Dan kalau di orang lari-lari pagi itu hanya sekedar untuk mencari kehangatan nyatanya. Dan banyak sekarang ibu-ibu, dulu banyak orang hamil itu lari-lari itu ya, jalan-jalan itu lari-lari ditemani suaminya. Sekarang ternyata ibu-ibu yang seusia 60 gitu ya, 60 lebih itu, kalau pagi itu hari subuh itu, ternyata Masya Allah ini ya. Dan ini saya jumpai beberapa kali jam 5 ini saya ke madrasah gitu ya. Ini waktu piket ya. Kemudian kok sudah banyak orang jalan-jalan. Tujuannya dan anak. Nah, dapatnya itu saja. Kalau kita tidak meniatkan karena badan biar sehat ya, udah tidak apa-apa, sehat biar ibadah juga tidak malas-malasan. Semuanya boleh saja. Sehatnya harus dijaga karena sehat itu merupakan satu kenikmatan yang besar juga, kan kesehatan penting ya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan soal itu. Nah, kembali di sini jadi Nu'man. Jadi dari Nu'man bahwasanya si Nu'man bin Muqarrin ini adalah menyaksikan bahwa beliau kalau tidak pembelajaran perang itu di permulaan siang, maka beliau lebih mengakhirkan, ya, lebih mengakhirkan supaya matahari tergelincir nanti baru beliau keberangkatan atau kemudian dari peperangan. Kemudian diharapkan oleh Rasul waktu-waktu itu bertiup langit pertolongan itu turun. Ini merupakan harapan. Jadi harapan itu harus harapan baik. Kan tidak pernah Rasul itu harapan jelek. Jojo musuh tidak pernah, meskipun musuh itu beratnya seperti apa maka tidak boleh. Apalagi seorang pimpinan jangan sampai menakut-nakuti daripada orang yang dia pimpin rakyatnya. Seorang kepala rumah tangga juga begitu. Sesulit apapun urusan soal makisah contohnya perekonomian, jangan ditampak-tampakkan kepada anak dan istri kita. Biar tidak menjadi pikiran buat mereka, tidak dianggap santai saja, pun tenang lahir. Bayaran harus tenang baik, gampang insyaallah. Itu semua bisa berbuat ini. Jangan sampai apalagi seorang perempuan, gitu ya. Pikirannya nanti kemana-mana, ini rasa kasihan kepada suaminya akhirnya berlarut-larut. Seperti itu. Apalagi kepada orang tua, jangan menampakkan ngeramut sama orang tua itu, menandakan dirinya berat. Berat itu perkasa itu tidak. Walaupun seperti itu, walaupun memang berat, tidak, jangan. Kalau kita mengurusi satu urusan, maka jangan sampai berpikiran atau apalagi keluar dari lisannya itu adalah kalimat yang tidak baik. Wah, ini cara seorang remuk, nah itu kalimat yang baik. Harapan itu harapan baik.
menghadapi musuh sekalipun ya harapan itu pertolongan datang. Harapannya seperti itu. Kalau orang beriman kan tidak ada yang membuat berat orang beriman itu kecuali kalau dia berbuat dosa, dia berat. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah Ta'ala ya, beberapa kali, dan harap di hatinya ini, di hatinya orang beriman ini diantara harap-harap cemas, sehingga terus dia itu memperbaiki amalan-amalan baikannya. Jangan-jangan yang seperti ini Allah Ta'ala belum ridho, sudah perbaikan terus. Berbeda dengan orang-orang yang sembrono, orang-orang yang merasa dirinya sudah benar, gitu ya, berbuat salah, nanti Allah juga Maha Pengampun, Allah tidak kejam dan sebagainya. Betul itu. Tapi buat kita jangan nanti keloro. Apalagi lihat satu ada teman tempat pengajian jadi kan berapa kali dia tanya, bapak-bapak ini kok belajar, ibu ini belajar Mas ini kok ya sore pokoknya ada dulu nih. Kalau kajian rutin di Selasa dan itu mingguan. Kalau harian saya sendiri cuma 1 kali sekarang, 2 kali. Sekarang kalau bulanan Jumat keempat ini. Kalau lapangan ya sosogi, kalau tahunan ya Ramadan itu sampai kabar. Jadi ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan program. Di masa ada program itu. Nah ternyata dia tidak bilang sama temannya, ini orang ini ngajinya 1 minggu itu 21 kali ya. Gitu. Nah pun berngaji pagi bareng-bareng di masjid. Nanti kerja, habis asar ngajar dia, ngajar. Terus habis asar nanti habis sisa sampai sekitar jam 9 dia ngajar lagi. Jadi 1 hari itu ngajarnya 3 kali, yaitu dalam sabilillah. Subhanallah. Bukan dia yang cerita, tapi temannya yang sering ngantar, saya ngantar ke sana. Dan ini bapak ini sebagian dari saya singgung ini, tidak pernah berkata buatan. Mungkin di kantor si khotbah Jumat gitu, insya Allah. Dan kemarin di tempat saya kan, mungkin khotbah gitu, khotbah gitu, pokoknya gitu tadi nih. Nah dalam rangka gitu kadang tabrak dengan jadwal beliau tuh cari ganti, cari badan. Orang bisa membadani tadi. Tadi itu dia bukan dia yang ngajar tapi mencarikan. Wah, kalau dia berhalangan ngajar itu jenengan isinya gitu. Sampai terkenal ustaz nih kalau bukan pernah ngomong, wah bukan sakit kalau bukan pernah ngomong. Subhanallah, dia tidak bisa tapi mencarikan badan yang keliling gitu, ngajar Mas. Subhanallah, udaranya mungkin seperti itu, masya Allah. Maka dalam hal urusan akhirat maka kita akan melihat ke atas, dan urusan dunia kita akan melihat ke bawah. Kan? Rasul yang tertinggi. Jadi merasa kuranglah kita dalam beramal, ini rakus bahasanya. Ya. Tapi untuk urusan dunia seperti itu. Rata-rata orang kan terbalik. Saya sendiri juga begitu, kadang-kadang itu kalau sudah urusan kerja itu aja, masya Allah kok ban ini, apalagi pakan ini loh, lo kan kita nih harapan persiapan ngeten nanti diperkirakan habis berapa kantong jagung itu persiapan pun ngeten harapannya gitu. Ramadan itu alhamdulillah sekian jam kita ini baru menghidupi dunia, akhirnya dilanturkan ada untuk ingat kepada Allah. Tidak apa-apa, nah kerja itu diniatkan untuk yang baik, mencari mangisan, mencukupi kebutuhan yang pokok itu kan berpahala juga. 1 suapan, 2 suapan yang kita suapan kepada anak istri kita itu kan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Bahkan ya, mengumpuli istri itu adalah bagian daripada pahala. Sampai sahabat yang tanya, oke ya Rasulullah, ya, mengumpuli istri kita dapat pahala sedekah. Nah, bagaimana kalau kamu mengumpuli istri orang lain? Dosa ya Rasulullah. Sebagaimana kalau mengumpuli istrimu berarti kamu berpahala karena mengumpuli
istri lain kamu berdosa. Lawannya dosa berarti pahala. Masya Allah. Jadi ibadah istri niku sedekah kathah nggih. Masya Allah. Sedekah ya akeh. Sedekah. Subhanallah. Nah, kembali di sini seperti itulah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatur strategi peperangan dan harapannya besar mendapat pertolongan daripada Allah Taala. Wa an Asok bibni Hasamah Ijasamah radhiyallahu anhu, dan dari Asok bin Jasamah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dari ad-dari, dar perkampungan, minal musyrikina, dari kalangan orang-orang musyrik, yang yubayyituna, mereka itu diserang di waktu malam, penyerangan di waktu malam. Fayusibuna, maka mengenai pada mereka itu min nisa'ihim, perempuan dari perempuan mereka, wadarorihim, dan keturunan mereka atau anak-anak mereka. Faqala, maka beliau menjawab, hum minhum, hum mereka orang-orang musyrik, hum mereka para perempuan dan anak-anak tadi, minhum dari kalangan orang-orang musyrik. Muttafaqun alaihi. Wallahu a'lam. Di sini turun akan lebih awal barangkali ya, Pak. Karena di akhir-akhir beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang dalam peperangan itu untuk membunuh perempuan dan anak-anak, terkecuali kalau orang musyrik itu menjadikan alat anak-anak dan perempuan itu dijadikan aman buat mereka. Jadi perang membawa perempuan dia sendiri, perang di belakang perempuan. Kecuali kalau perempuan itu adalah pasukan tentara, maka boleh dibunuh, karena itu tentara. Kalau tidak. Tapi nampaknya kalau sekarang peperangan di akhir zaman itu agak sulit mungkin. Cuma udah pencet di apa? Tidak bisa milih-milih. Bom ini benar milih-milih. Kecuali ada peringatan gini, menyingkirlah, ini kamu musyrik mau diserang, dia tidak mau nyingkir, tidak keliruan hal ini. Tapi di hadis ini ketika dia ditanya itu, jawabannya itu hum minhum, mereka para perempuan dan anak itu adalah kalangan mereka para orang musyrik. Di sini mansuh adanya dilarang membunuh para perempuan dan anak-anak. Dalam keterangan itu detailnya itu jangan berdarah. Jadi di mansuh itu dihapus hukumnya, ya. Tidak berlaku. Artinya tetap meskipun itu musyrik, tetap antara orang laki-laki dan anak-anaknya adalah tidak boleh dibunuh. Sekarang laki-laki nanti pakai sayap biar seperti perempuan, tetap dibunuh itu kan pakaiannya saja. Nah kalau anak-anak dan tidaknya ini ada beberapa syarat ya, dan syaratnya semuanya benar. Ada yang sudah tilang, ya. Ada mereka umur, ya. Atau umar itu patokannya itu bulu kemaluan. Kalau sudah tumbuh maka ketangkap
ini perempuan dulu kemaluannya sudah tumbuh maka dihukum untuk ya hilang itu udah balik. Dan kayaknya antara perempuan dan laki-laki itu baliknya akan lebih cepat perempuan. Sekarang anak-anak perempuan itu pas SD, dan SD itu udah haid perempuan itu. Dulu itu udah anak-anak SMP ya. Sekarang akan lebih cepat lebih cepat itu karena memang situasi dan kondisinya pergaulan juga tidak seperti dulu, tidak seperti dulu. Sekarang di matang berangas ini burung wayai aja. Nah, berangas itu kan kalau di tempat saya kan janin jomblo ini wis gosong tapi jerone mentah. Wah, berangas ini. Rokok, anak sekarang. Masya Allah, apalagi seorang perempuan mengkhawatirkan sekali dengan adanya HP itu. Kalau tidak bisa mengendalikan HP, kan di sini pun gambar saya pernah dipesan kita kok dewi, judul dewi, kan. Ada kajian baik, ada kajian bagus di YouTube itu. Seperti itu memang kan. Gambar saya dijalur itu kok dewi. Wah, masya Allah. Kalau tidak pintar-pintar ya, masya Allah. Ini gitu lebih pintar di hati itu. Pun dimaksud di sini mutafaqun alaihi dalam keterangan. Hadisnya memang sahih. Secara hukum sudah dimaksud dengan adanya larangan daripada membunuh laki-laki, anak-anak dan perempuan. An Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala rijalin, seorang laki-laki tabi'ahu, mengikutinya, mengikuti Nabi fi yaumi Badr, pada hari Badr, maksudnya di perang Badar. Irji, kembalilah, kata Rasulullah. Falam, maka tidak akan asta'ina, akan meminta tolong bil musyrikin, dengan orang-orang musyrik. Ya, aku tidak akan minta tolong dengan orang-orang musyrik. Rawi Muslimun, berarti dari sini Muslim. Ada lanjutan ya di hadis, kalau di dalam keterangan nomor 6 itu falama aslama adzana Rasul. Jadi ketika masuk Islam, maka tatkala masuk Islam diizinkan padanya, diizinkan untuk ikut perang. Ini ceritanya ada seorang laki-laki yang mengikuti beliau, daftar ikut perang. Muhammad, saya ikut perang, gitu deh, perang Badar. Mungkin ditanya, kamu Islam udah, kamu kembali saja. Mungkin begitu, karena memang dia yang musyrik, udah kamu kembali. Saya tidak butuh pertolongannya orang-orang musyrik. Terus seperti itu ya. Tidak karena terpaksa kita butuh pasukan yang ahli dalam peperangan, butuh militer mungkin itu musyrik kemudian diterima saja. Tidak, Rasulullah tidak. Peperangan ini bukan hanya menang, bukan begitu. Yang diharapkan itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah, maka pertolongan Allah turun kepada orang-orang musyrik kan tidak mungkin ya. Nah, ini yang jarang tidak dipikirkan oleh orang banyak. Pokoknya dia bidangnya ahli, gitu ya. Dan bahkan di jangan Umar kayaknya, Umar bin Khattab dulu diajukan seorang
sekretaris yang wahli betul itu, tapi dia orang kafir maka tidak diterima. Keahliannya ya diterima. Nah, mending daripada orang-orang muslim soal umum nanti bisa diajar. Nah, maka hal-hal yang seperti itu Rasulullah peperangan itu mengharapkan daripada pertolongan Allah. Tidak mungkin pertolongan Allah akan turun bersama orang-orang serius. Wa ma umiru illa liya'budullah al-mukhlishina lahuddin. Aku tidak, kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, aku tidak memerintahkan pada kalian kecuali hanya untuk memurnikan daripada din ini. Dan din ini tidak hanya diartikan secara arti yang lingkup kecil agama, tidak seperti itu. Din itu ya peraturan sehari-hari, itu namanya din. Peraturan yang dipakai, yang dilakukan sehari-hari ini, peraturan seperti itu. Dan setiap orang itu adalah, tidak ada istilah orang tidak punya agama itu, karena agama itu adalah peraturan. Maka dalam ayat itu waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi, supaya Rasulullah itu diutus dengan membawa kebenaran, itu Rasulullah itu dengan hak itu ya, untuk mengalahkan daripada liyudhhirahu 'ala dini, untuk mengalahkan ya, semua agama kulihi, semuanya, semua agama, untuk mengalahkan aturan-aturan yang pada saat itu ada aturan-aturan yang bukan aturan dari Allah Ta'ala. Lah Islam datang dengan adanya Rasulullah ini diutus itu. Maka yang dikatakan rahmatan lil alamin itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Walaupun sering orang mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus untuk rahmat seluruh alam. Nah, din itu aturan-aturan atau kelakuan-kelakuan yang dilakukan tiap hari, itu namanya yaitu din. Nah, di sini ternyata Rasulullah bahwa kamu bukan orang, bukan muslim kok, bukan perang di kalangan kami lah, tidak. Nah, ya, Rasul yang penting orangnya banyak, tidak seperti itu. Kemudian partai Islam juga karena adanya orang kafir kemudian dijadikan pimpinan atau mungkin dijadikan ketuanya ya, karena adanya orang tidak seperti itu. Adanya orang kafir ya sudah, tidak seperti itu. Kafir ya sudah, tidak ada ya sudah, gitu aja. Oh, tidak ada loh, diada-adakan itu malah menjadi keliru. Kalau butuhnya pasukan Rasul, butuh banyak. Tapi kebutuhan fisik ini, kebutuhan secara akal ini, secara ilmiah ini, Rasul lebih dikalahkan, dan lebih Rasulullah itu menginginkan kebutuhan secara rohani, secara bukan keilmuan tapi secara keimanannya. Dan inilah yang dipilih oleh Rasulullah ketika hijrah ini bersama Abu Bakar As-Siddiq, bukan bersama Umar bin Khattab. Walaupun Umar bin Khattab kan, seandainya Rasulullah secara akal nih, beliau ini hijrah dikejar-kejar orang kafir ini bersama Umar bin Khattab, kan secara hitung-hitungan akal kan malah lebih aman karena ditakuti. Begitu orang-orang ini hijrah sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab ini hijrah terang-terangan. Saya berangkat hijrah, ya, saya besok berangkat tuh, gitu, terang-terangan. Tapi Rasulullah SAW mengharapkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi pendamping ketika dia berangkat hijrah. Karena pada saat itu, terus terang saja, untuk pendekatan diri kepada Allah itu jauh lebih duluan si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini, dan tawadhunya ini juga lebih tawadhu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, insyaallah, untuk menemani beliau dalam akhirnya selamat juga, insyaallah, karena Allah selamatkan
Karena mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala, ada orang-orang yang dekatnya pada Allah Ta'ala lebih dekat. Karena kita bukan begitu. Maka apa saja kalau kita ini buat sama adanya. Dan juga tadi sama teman-teman, ini desa kami itu, kampung kami itu atau dusun kami itu dusun di pinggiran ada ngalor gunung, terus kemudian transportasinya juga sulit di sana. Kalau mau mendirikan sekolah apa laku, bismillah saja. Yang penting anak-anak kita, bukan mengurusi anak orang lain, yang penting anak-anak kita saja mau sekolah di situ. Orang lain mau dan ternyata di akhir itu orang jauh-jauh, yang jauh-jauh, malah dekat ya ada, tapi yang jauh ada saja. Bismillah saja, yang penting apa yang kita dilakukan itu adalah nawainya itu karena ini tadi, bukan hanya sekedar anak-anak itu pintar, tidak ini saja. Pintar tidak ngerti akhlak kan gitu, kode mawon gitu. Ulangan akidah akhlak kok 10. Tapi kelakuannya Masya Allah itu kan ya termasuk gagal. Akhlaknya baik dalam teori tapi prakteknya tidak ada. Atau akidahnya begini dan begitu gitu, soal apa namanya ilahiyah, apa itu namanya, masa ada apa itu uluhiyah, asma, sifatnya biasa. Tapi ketika dewasa dia orang kerjanya bingung lah, itu kan akidahnya kan hilang. Jadi seolah-olah dia makan, kalau saya tidak kerja tidak makan, seolah-olah kan begitu. Ya sudah, masa orang tidak kerja, ya kerja. Kerja itu diperintah itu. Adapun tentang hasilnya bagaimana, bukan karena banyak dan sedikitnya itu yang menjadikan cukup. Ada orang gajinya banyak itu ya kurang aja. Karena kebutuhannya itu lebih banyak. Lebih ada saja jalan keluar untuk mengeluarkan hartanya yang tidak, nah, mungkin kurang halal atau mungkin kurang diperhatikan sedekah ataupun zakatnya, mungkin begitu, sehingga ya itu tadi tidak barokah. Akhirnya begitu, pengeluarannya besar meskipun masuknya besar dibandingkan dengan orang-orang yang ya terkontrol lah, gitu ya. Jadi biasa-biasa saja, tapi ya bisa-bisa saja. Ya, Masya Allah, punya anak, punya istri ya biasa saja. Suruh minta-minta juga tidak, minta-minta. Kan bagian misalnya kalau dibaca itu permohonan itu kan, ya jangan permohonan toh. Ya bagaimana caranya? Ya penawaran. Ini ada pembangunan masjid, barangkali itu bukan permohonan, bukan minta-minta, jadi itu sebagian untuk kehadiran saja begitu dia hindari. Berbeda nama saya yang masih pakai permohonan ini, karena bukan untuk umum ini pendapat dia nanti mau, tapi akhirnya bikin pondok selesai, bukan minta-minta ya selesai. Insya Allah. Dia selesai. Ya belum selesai tapi masih taraf jalan. Dia menawarkan itu jadi tawarkan. Jadi kembali lagi di sini beliau Rasulullah SAW menolak, ya, tidak ikut campur dengan orang-orang yang apa namanya, yang kafir. Seribu 1110 An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a, melihat imro'atan, seorang perempuan yang maktulatan, yang terbunuh, fi ba'dil maghazini, di pada sebagian apa peperangannya Nabi itu. Fa'akaro, maka beliau mengingkari qatlan nisa'i, membunuh para perempuan, wasibiyani, dan anak-anak. Muttafaqun alaihi. Nah, ini kan tidak dimaksud, dan ini mungkin ini di sini yang masih berlaku syariatnya. Jadi kata si Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya,
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat ada seorang perempuan yang terbunuh di sebagian peperangan beliau. Ya, Nabi peperangan kemudian melihat kok ada perempuan yang terbunuh. Gitu. Beliau mengingkari daripada peperangan itu. Artinya ya diingkari saja kan. Tidak membunuh perempuan kok, dilarang kok. Beliau mengingkari untuk membunuh, jangan membunuh perempuan dan anak-anak. Tetap namanya anak-anak dan perempuan itu kalau bukan pasukan gitu ya, tidak boleh dibunuh. Baiknya seorang muslim itu dalam peperangan itu seperti itu. Dan peperangan dalam muslim itu kan bukan jarak, karena memang mempertahankan diri, kehormatannya diinjak-injak mungkin, ya. Kekuasaannya mungkin mau dikuasai dan lain sebagainya, tanah airnya mau dikuasai, hasilnya dikeruk, ya. Dan lain sebagainya. Masa diem saja di tanah-tanah air kelahiran kita sendiri, sementara melindungi harta benda kita ini saja, ya. Disuruh kalau mau diambil orang disuruh untuk mempertahankan, nah, begitu. Apalagi negara di jalur itu ya jangan dilakukan, ya. Bagaimana orang-orang di keadaan negara-negara Muslim begitu, kan? Ketika di sana itu yang melawan itu juga orang-orang yang tahu ilmu Allah, yang paling juga Allah. Itu karena niatan mereka itu ya sudah, niatan kita itu mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, bukan karena kemenangan kapan, bukan itu. Menang dan kalah itu urusan Allah Ta'ala. Yuda wiluha bainan nas. Allah Ta'ala diputarkan. Berarti kalau ayam yuda wiluha bainan nas. Jadi begitulah hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia yang ada di atas, ada di bawah bagian. Hukum peperangan juga seperti itu, ya, dalam peperangan. Ya. Hal-hal yang seperti ini bahwa sekalian ini perang secara fisik, ya. Kalau kita kan belum usuk, bukan perang secara fisik. Nah, peperangan kita adalah peperangan bagi kita ini, ya. Dan di situ peperangan bukan peperangan hawa nafsu lebih besar, bukan begitu, ya. Itu potongan hadis Pak, yang awalnya itu adalah kita habis peperangan melawan orang kafir yang luar biasa, habis peperangan, ya. Sekarang kita juga memerangi juga peperangan besar hawa nafsu kita ini. Karena apa? Setelah peperangan itu ada pembagian harta ghanimah. Ini peperangan juga nyatanya, ketika harta ghanimah itu dibagi seolah-olah tidak adil saja, jadi cekcokan. Perang juga kita dalam hati kita. Jangan dipotong. Memerangi hawa nafsu itu adalah peperangan lebih besar daripada kejukan. Itu potongan hadis yang awalnya tidak dihayati. Awalnya itu peperangan dengan orang kafir. Nah, ngerti-ngerti kok perang hawa nafsu lebih besar lah. Perang kecil kapan lah? Oh ya, ngapain perang meninggal lah. Jadi kita orang ya, atau orang tolonglah yang Allah untuk memenangkan dengan orang-orang kafir. Perang kapan lah ini? Nah, peperangan kalau peperangan fisik. Nah, kalau kita ini peperangan secara ya ada tuh peperangan itu melawan kafir, tapi bukan fisik, mungkin dengan politik dan kebudayaan dan sebagainya yang dijajaki. Mungkin muslim ini boleh berpolitik itu, maka harus seperti itu. Yang caranya benar, jangan dipolitik malah ya. Jangan dipolitik dengan cara-cara yang tidak punya sakit. Ini fa'akul qawli hadza